Halo semua, kembali lagi dengan BS Service Kamera. Itu teman yang Nah, hari ini kita ada Sony A7 Mark II. Ini biasanya sering terjadi kendala tombol-tombol macet. Jadi beberapa tombol di sini, tapi tanda awal biasanya scroll. Scroll tidak bisa atau hanya satu atau dua tombol tidak bisa ditekan. Nah, biasanya kondisi seperti ini sering terjadi di A7 Mark II, A7 Mark III, atau A7R, A7R Mark II, itu sering terjadi ya. Jadi bagaimana kalau kondisi ini terjadi waktu teman-teman waktu ngejob atau ada pekerjaan ya. Misalnya lagi suasana weddingan, nah tiba-tiba tombolnya tidak bisa. Apa yang harus dilakukan? Nah, kita bisa langsung putar biasanya di dial auto saja, teman-teman. Kenapa? Karena tombol shutter masih bisa berfungsi dengan baik. Biasanya hanya tombol-tombol tertentu saja yang tidak aktif atau scroll yang tidak aktif. Jadi teman-teman sulit untuk ISO dan sebagainya, ngatur shutter. Jadi teman-teman bisa auto saja, pakai auto, dan teman-teman bisa tetap bekerja. Jadi intinya jangan panik. Nah, teman-teman bisa pakai auto, lalu bisa ambil momen. Nah, setelah ambil momen, baru kita bisa konsultasi ya dengan bisa dengan kami dengan BS Service Kamera. Jadi teman-teman intinya jangan khawatir dulu awalnya. Ini tips ya, hanya sedikit tips dari kami. Dan setelah itu teman-teman bisa tadi ya putar di auto dan ambil momen yang teman-teman butuhkan. Nah, itu tipsnya ya. Karena kenapa? Karena di Sony A7 Mark II terutama sering terjadi kondisi seperti itu, kerusakan seperti itu. Jadi kerusakannya di tombol. Ini sering terjadi ya. Nah, sekarang coba kita cek ya kondisinya. Mungkin teman-teman juga pernah atau nanti ke depan siapa tahu ada kondisi seperti ini, teman-teman bisa tidak panik ya akhirnya ya. Nah, kondisinya kita coba cek. Kita nyalakan. Nah, di Sony ini dialnya normal. Lalu kalau kita cek lagi scrollnya ini tidak berfungsi, menunya nggak berfungsi. Jadi ada banyak menu-menu yang tidak berfungsi. Hanya saja dial tetap berfungsi normal. Dial dan shutter. Nah, shutter masih berfungsi normal. Iya, masih normal. Scroll sudah nggak bisa. Nah, biasanya rusaknya di bagian fleksibel. Di bagian atas ada fleksibel of cover. Nah, itu yang rusak biasanya. Nah, kita bongkar total dan ganti dengan yang baru. Nah, hati-hati juga sebagai informasi tambahan teman-teman. Di beberapa servis kamera ada yang menawarkan yang original, ada yang KW, ada yang kondisi yang kurang bagus. Nah, teman-teman juga harus pastikan apakah penggantian ini yang original atau yang KW atau yang kurang bagus. Karena kalau yang kurang bagus nanti teman-teman bisa pakai beberapa bulan saja nanti kembali lagi kerusakan yang sama. Jadi teman-teman harus pastikan ya apakah ini original atau yang KW. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau bongkar ya. Kita mau bongkar kondisinya. Oke. Sekarang kita coba ya. Kondisi waktu dia nyala. Nah, dialnya masih bisa, teman-teman. Kalau kita kondisi seperti ini, dialnya normal ya. Ya. Seringkali dialnya normal. Nah, kita bisa pakai auto. Lalu untuk tombol-tombolnya ini sudah nggak bisa lagi. Scrollnya udah nggak bisa juga.
Jadi tombol-tombol di atas juga nggak bisa. Nah, atas bawah. Jadi ini kondisinya di Sony A7 Mark II. Sekarang kita mau bongkar ya. Kita mau bongkar, lihat dalamnya. Ini harus dicopot dulu. Ini harus satu-satu ya. Dan teman-teman jangan coba ya di rumah. Kenapa? Karena bisa jadi bukannya diperbaiki, tapi ada banyak pengalaman karena dia bukan di latar belakangi teknisi. Jadi kameranya malah tambah rusak atau mati total. Nah, kalau mati total lebih parah lagi ya biayanya. Jadi, kita bongkar semua. Bongkarnya dari bawah. Setelah bawah, cupnya depan diambil. Lalu ada mainboard. Setelah mainboard ada CMOS atau sensor. Nah, di sensornya ada shutter unit. Ini bagian-bagian di dalamnya ya. Tapi kita mau bongkar hanya di sini, belakang, lalu bagian cup atas. Nah ini ya, di bagian cup atas ini ada fleksibel, itu yang mau kita ganti ya. Oke, kita bongkar sekarang. Nah, sekali lagi karena ini bukan video tutorial, teman-teman. Jadi kita akan percepat ya, biar teman-teman juga nggak bosen lihatnya. Jadi kita akan percepat atau kita cut ya, dengan kondisi waktu kameranya sudah terbongkar ya. Oke, kita cut dulu ya. Nah, ini kondisi kalau bodi dibongkar. Kita lepas scrollnya. Nah, sebenarnya yang diganti itu fleksibel ini ya. Fleksibel bagian ini. Bagian ini nyambung ke depan, ke atas. Nah, fleksibel ini ya seringkali rusak. Kita mau bongkar semua ya. Ini memang bongkarnya butuh waktu, bertahap. Jadi nggak bisa cepat-cepat ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman BS Service Kamera bisa save ya nomor kami. Nah, nomor admin ada di bagian bawah di video ini atau di bagian keterangan ya. Jadi teman-teman silakan bisa simpan nomornya. Kenapa? Karena sewaktu-waktu kalau ada permasalahan yang terjadi di kamera teman-teman, jadi bisa langsung kontak admin ya. Dan kalau ada beberapa situasi yang urgent, teman-teman juga bisa minta dihubungkan langsung ke bagian teknisi. Teman-teman harus ngapain? Jadi bisa tanya-tanya langsung ke bagian teknisi ya. Sehingga penanganan awalnya benar. Nah, ini kabel fleksibel bagian LCD. Lalu ini juga dicopot. Ini findernya. Oke, sekarang kita percepat lagi ya videonya. Ini bagian mainboardnya teman-teman. Kadang kalau error kamera minta dimatikan waktu dinyalakan. Nah, itu biasanya ada beberapa komponen di sini yang rusak. Atau bisa jadi shutter unitnya ya yang bermasalah. Nah, karena ini tombol tadi, nah bagian atas ini kita mau kerjakan. Jadi kita juga bongkar ini. Ini bongkar semua ya teman-teman.
Nah, karena cukup lama juga bongkarnya, jadi kita mau skip dulu ya videonya. Lalu setelah itu kita lanjutkan lagi nanti videonya. Oke. Nah, ini kita sudah bongkar bagiannya. Bagian sini ya. Ini yang ruwet ini. Nah, ini bagian yang mau kita ganti. Jadi kita bongkar lagi. Setelah bodi kameranya dibongkar semua, bagian atas kita bongkar lagi. Lalu kita ganti dengan fleksibel yang baru dan pasang lagi. Ini kelihatannya mudah ya, tapi untuk pemasangan ini lalu bongkar ini, kalau tidak hati-hati, wah, bisa beberapa fleksibel yang lainnya sobek ya. Dan bisa jadi error atau mati total. Jadi teman-teman jangan coba-coba ya. Apalagi untuk pertama kali, ini bahaya ya kalau untuk pertama kali. Jadi teman-teman lebih baik konsultasi dulu ke teknisi terdekat atau simpan nomor BS service kamera. Sewaktu-waktu ada trouble dengan kamera teman-teman, jadi bisa tanya-tanya ya. Biar tahu berapa biayanya dan apa yang harus dilakukan kalau ada masalah di kamera. Oke, kita coba ganti dan ini di skip dulu ya karena butuh waktu lama. Kita bongkar, kita pasang lagi, lalu nah sekarang setelah ini dibongkar dan dipasang kembali dengan penggantian spare part, kita nanti akan coba ya, kita perlihatkan ya bagaimana hasil setelah kamera ini diperbaiki, diganti spare part fleksibelnya. Jadi nanti kita mau lihat ya hasilnya ya, apakah masih ada tombol-tombol yang tidak berfungsi atau sudah normal semua. Kita mau cek ulang ya. Dan sebagai pengingat teman-teman bisa sekali lagi simpan ya nomor admin ada di bagian bawah dari video ini. Jadi teman-teman bisa simpan dan kapanpun teman-teman bisa hubungi ya admin kami. Karena lebih fast respon ya. Dan kalau situasi urgent teman-teman juga bisa hubungi teknisi kami ya. Minta dihubungkan ke teknisi dan bisa bicara dengan teknisi kami. Oke. Mungkin sekian dulu ya video kali ini. Kita mau lihat nanti setelah ini diperbaiki dan hasilnya bagaimana. Oke teman-teman. Ini jangan lupa ya. Subscribe juga dan juga share juga ya ke teman-teman yang lainnya. Agar teman-teman juga yang lainnya bisa mendapatkan manfaat ya dari video ini. Terima kasih ya teman-teman. Udah bantu like, bantu subscribe, dan juga bantu share juga ke teman-teman lain. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain.